Semangat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kali ini kita akan bicara mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran dengan pusat A, B. Kita lihat ini ilustrasinya, gambarannya. Ada 3 buah lingkaran dan 3 buah garis dengan masing-masing posisinya. Yang pertama, ini kita katakan bahwa garis ini, garis G, ini disebut garis G. Garis G itu memotong lingkaran di 2 titik. Di titik A dan di titik B. Ini titik A, ini titik B. Ya. Nah, kemudian yang kedua dikatakan garis G ini memotong di satu titik atau disebut juga menyinggung lingkaran. Dia memotong hanya di titik S ini saja. Jadi, dikatakan memotong di satu titik atau menyinggung lingkaran. Nah, ini yang ketiga, posisi garis yang ketiga, ini di garis G ini dikatakan tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Ini ya. Nah, ketentuannya bagaimana? Sama caranya kita substitusikan persamaan garis ini ke dalam sebuah lingkaran ini, persamaan lingkaran. Kemudian nanti akan terbentuk sebuah persamaan kuadrat. Dari situ kita lihat bagaimana D-nya. Nah, kalau dia memotong di 2 titik, berarti D-nya itu harus lebih besar dari 0. Kalau memotong di 1 titik atau menyinggung, itu berarti D-nya sama dengan 0. Sementara kalau dia tidak memotong maupun tidak menyinggung, maka D-nya itu adalah lebih kecil dari 0. Baik. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh soalnya. Kita diminta menentukan kedudukan garis G, X kurangi Y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini lambang garis ya, ini lambang garis. Kadang-kadang di dalam soal muncul seperti ini, kadang-kadang juga tidak. Terhadap lingkaran, sama. Lingkaran itu kadang-kadang juga muncul begini, lambang L, ini garis 3. Gitu ya. Ini menyatakan melambangkan lingkaran. Jadi diminta menentukan kedudukan garis G, X dikurang Y kurang 4 sama dengan 0 terhadap lingkaran X dikurangi 4 kuadrat dan Y dikurangi 1 kuadrat sama dengan 5. Caranya bagaimana? Kita substitusikan persamaan garis ini terhadap lingkaran ini. Ya. Maka kita bisa membuatnya dulu menjadi, ini kita rubah, kalau misalnya kalian bingung, rubah dulu gini, min Y min 4 ditambah X sama dengan 0 gitu kan ya. Jadi min Y sama dengan min X plus 4. Y-nya sendiri jadi berapa? Ya betul, Y-nya sama dengan X, kita kalikan min 1 semua menjadi kurang 4. Substitusikan ini ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang ini. Gitu ya, yang ini. Oke. Maka akan menjadi apa? X dikurangi 4 kuadrat ditambah Y-nya kita ganti dengan ini. Menjadi X dikurangi 4 dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 5. Maka ini menjadi X dikurang 4 kuadrat ditambah X dikurang 5 kuadrat sama dengan berapa? 5. Oke. Baik, setelah itu kita buka masing-masing menjadi X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16 ditambah, ini kalau kita buka menjadi X kuadrat min 10X plus 25, ini kita pindahkan jadi min 5 sama dengan 0. Maka kalau kita kumpulkan, ini ada X kuadrat, itu adalah 2X kuadrat, ini dengan ini min 18X, kemudian ini dengan 25 dikurang 5 itu 20. 20 ditambah 16 berarti sama dengan 36. Nah, kita sederhanakan ini. Ini sama dengan 0 ya, nih ya, masih sama dengan 0. Kita sederhanakan berapa? Bagi 2. Oke. Jadi, X kuadrat dikurangi dengan 9X ditambah dengan 18 sama dengan 0. Nah, begitu. Nah, kemudian kita cari D. Ini sudah terbentuk sebuah persamaan kuadrat gitu ya. Kita cari D dulu. Apa D? B kuadrat dikurangi 4AC. Kita masukkan B-nya berarti min 9 dikuadratkan.
kemudian dikurangi 4 kali 1 kalikan dengan 18. Maka akan menjadi 9 dikuadratkan itu 81. 18 kali 4 itu berarti menjadi 72. Berarti sama dengan berapa? 9. Oke, betul. Nah, ini ternyata lebih besar dari 0. Maka dikatakan bahwa kedudukan garis itu, jadi garis G, bisa kita katakan garis G memotong lingkaran di 2 titik. Gitu ya, di 2 titik. Nah, kalau nanti soalnya berkembang, misalkan jika memotong di 2 titik, tentukanlah titik potongnya. Misalkan ada perintah lanjutan seperti itu. Maka, untuk menentukan titik potongnya, tinggal kita ini aja, faktorkan ini. X kuadrat dikurang 9X ditambah 18 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan ini, maka menjadi apa? X 18 itu 6 kalikan 3, di sini min, di sini min. X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 6. Setelah kita ketemu ini, kita cari Y. Y-nya di mana? Ini. Y-nya ini. Ya. Y1-nya berarti X1 dikurangi 4. X1-nya berapa? 3. Maka Y1-nya adalah 3 dikurang 4 sama dengan berapa? Sama dengan min 1. Yang berikutnya Y2 berarti X2 dikurangi 4. Y2-nya berarti X2-nya berapa? 6 dikurang 4. Berapa? Sama dengan 2. Maka kalau ditanya titik potongnya ada di mana? Min 1, min 1, 3. 3, min 1, ini saya hapus dulu. Jadi kalau ditanya berapakah titik potongnya ada di sini. Sebentar. Oke, jadi 3, min 1 dan ini 6,2. Ini kalau sampai diminta tentukanlah titik potongnya. Tetapi kalau yang diminta hanya tentukan kedudukan garisnya, ya sudah ini. Garis G memotong lingkaran di 2 titik. Di mana? Ya di ini. Ya. Oke, berikutnya. Kita akan mencari persamaan garis singgung lingkaran di pusatnya A, B dan jari-jarinya R. Nah, ini. Kemarin hampir sama dengan yang kemarin gitu ya. Kalau kemarin pusatnya di O atau 0,0. Jadi ilustrasinya seperti ini. Pusatnya di A, B. Kalau di sini A, B, kemudian dari sini ke sini itu adalah X, maka segini menjadi X1 dikurang A. Nah, kemudian dari sini ke sini Y, kemudian di sininya ini dari sini ke sini B, maka di sininya menjadi Y1 min B. Nah, persamaannya bagaimana? Ini persamaannya. X1 dikurangi A, kalikan X dikurangi A, ditambah Y1 dikurangi B, dikalikan dengan Y kurangi B, sama dengan R kuadrat. X1, Y1-nya mana, Bu? Ini. Titik P ini. Ya. Titik di titik singgungnya ini. Ya. Supaya lebih jelas, kita lihat ini. Contohnya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X ditambah 2 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 16 melalui titik min 6,4. Artinya apa? Pusatnya di min 2,2 dengan jari-jarinya 4 melalui titik min 6,4. Ini kita anggap sebagai X1, Y1. Gitu ya. Maka, nah ingat ini, rumusan ininya. Maka kita masukkan, X1-nya berapa? Min 6. Nah, min A-nya berapa ini? Plus 2. Dikalikan dengan X ya. X dalam biarkan X. Tinggal kita comot yang ini aja. X plus 2. Ya. Ditambah Y1-nya berapa? 4. Min B-nya berapa? 2. Nah, yang ini ya biarkan. Y dikurang 2. R kuadratnya berapa? 16. Min 6 ditambah 2 itu min 4.
min 4 kalikan X ditambah 2, ditambah 4 dikurangi 2 itu adalah 2, Y dikurangi 2 sama dengan 16. Nah, ini tinggal kita buka menjadi min 4X dikurang 8 ditambah 2Y dikurang 4 kurang 16 sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan min 4X ditambah 2Y, ini min 12, ini berapa? Min 8, ini min 20, min 28 gitu ya. Min 28 sama dengan 0. Oke, kemudian kita bagi semuanya. Misalnya saya mau bagi min 2, gitu ya. Maka ini bentuknya menjadi berapa? 2X dikurangi Y ditambah 14 sama dengan 0. Bisa bentuknya begini. Atau kalau kalian merubah menjadi, Bu boleh nggak dirubah menjadi min Y sama dengan min 2X min 14. Atau Y sama dengan 2X ditambah dengan 14. Ya boleh-boleh saja. Ya. Oke, lanjut. Kita akan melihat persamaan garis singgung sebuah lingkaran yang gradiennya diketahui untuk lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jarinya R. Nah, rumusannya ini. Y min B sama dengan M itu gradien, X dikurangi A plus minus R itu jari-jarinya, dikalikan dengan akar 1 ditambah M kuadrat. Misalnya kita punya persamaan garis singgung, disuruh menentukan persamaan garis singgung lingkaran, X dikurangi 2 kuadrat, ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 25 dengan gradiennya min 3/4. Kalau kalian bingung, Y min B-nya nentuinnya gimana sih, Bu? Nggak usah bingung. Yang cukup dilihat itu adalah ini, kemudian ini, dan ini R kuadratnya, gitu ya. Dan ini sebagai M. Ini sebagai M-nya. Caranya nggak usah bingung, Y min B kok sementara di sini Y plus 2, Bu. Gimana? Caranya langsung comot aja itu di situ. Jadi langsung Y plus 2 sama dengan, ini masukkan M-nya. Min 3/4, ini juga langsung dicomot. Jadi nggak usah mikir. X dikurangi 2 plus minus. Nah, R-nya berapa? Kalau di sini R kuadrat 25, maka R-nya pasti 5. Akar 1 ditambah M-nya itu min 3/4 kuadrat. Ya. Oke, menjadi Y ditambah 2 sama dengan, buka ini ke sini. Jadi min 3/4X ditambah ini. Ini kalau kita coret dengan ini, maka menjadi berapa? 3/2. Gitu ya. Menjadi 3/2 plus minus 5 akar 1 ditambah 9/16. Dari mana? Min 3/4 dikuadratkan. Oke, menjadi Y ditambah 2, min 3/4X ditambah 3/2 plus minus 5. Ini kalau saya jadikan 16/16, itu kan menjadi 25/16. Kalau dikeluarkan, ini saya langsung pindah aja ya. Ini plus 2-nya langsung pindah ke kanan saja. Ini, bentar. Oke, jadi plus 2-nya saya pindahkan ke kanan, menjadi min 3/4X, gitu. Ditambah dengan 3/2, dikurangi, ini berapa? 4/2, gitu. Plus minus 5, akar 25/16, ini sampai ke bawah ya, itu adalah 5/4. Oke, baik, maka menjadi Y sama dengan min 3/4, 3 dikurangi 1 itu, ini X, 3 dikurangi 4 itu min 1, min 1/2, begitu. Terus plus minus, 5 kali 5 itu berarti 25/4, gitu ya. Nah, kalau mau disederhanakan semua kali 4, boleh nggak, Bu? Boleh. Ini dikalikan 4, maka menjadi
4Y sama dengan min 3X, gitu ya. Terus, berapa? Min 2, ini min setengah Kak bagi ini, min 2 plus minus 25. Nah, ini udah selesai belum, Bu? Tergantung gitu ya. Ada yang menulisnya sampai segini, boleh juga. Ada yang begini, 4Y sama dengan min 3X dikurangi dengan 2, ini plus minusnya satu-satu ditulis, plus 25. Nah, gitu. Maka menjadi 4Y sama dengan min 3X ditambah dengan 23. Nah, ini yang pertama gitu. Nah, yang kedua 4Y sama dengan min 3X dikurangi 2, dikurangi, Bu, dari mana? Ini plus minus ya, 25. Maka menjadi 4Y sama dengan min 3X dikurangi 27. Ini yang kedua. Ya. Nah, ada juga yang membuatnya menjadi begini nanti, misalkan 3X ditambah 4Y, kemudian ini pindah gitu ya, pindah ke sini, kemudian ditambah 27 sama dengan 0. Boleh nggak, Bu? Boleh, begitu juga boleh. Ya. Berikutnya. Nah, ini kita disuruh menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang tegak lurus garis ya, tegak lurus garis. Kita ingat, untuk tegak lurus itu syaratnya apa kemarin? Dua buah garis tegak lurus, kita sudah bicara yang sebelumnya, dua buah garis tegak lurus itu syaratnya M1 dikalikan M2 sama dengan min 1. Dia sejajar jika M1 sama dengan M2. Nah, ini yang diminta adalah tegak lurus, berarti kita harus pakai yang ini. Oke, kita ingat dulu. Ini sama saja kan kita bicara dengan gradien, gitu ya. Nah, harus pakai rumusan yang ini. Nah, sebelum masuk ke rumusan ini, saya akan merubah bentuk ini dulu. Kita harus cari gradiennya dulu berapa. Nah, untuk mencari gradien, kalau masih bentuk persamaan garisnya seperti itu, ubah menjadi gini. 6Y sama dengan min 8X ditambah 15. Y itu sama dengan min 8 per 6X ditambah 15 per 6. Nah, Y, ini yang dipentingkan sebenarnya ini, nilai gradiennya itu ini. Sama-sama dibagi 2 berarti min 4 per 3. Ini X, gitu ya. Nah, ini sama-sama dibagi 3 berarti berapa? 5 per 2. Nah, tapi ini yang dipentingkan adalah ini. Nilai gradiennya min 4 per 3. Nah, tadi dikatakan dia tegak lurus. M1 kali M2 sama dengan min 1. Maka kalau saya mengatakan misalkan ini saya anggap M1, berarti min 4 per 3 M2 sama dengan min 1. M2-nya berapa? Min 1 dibagi min 4 per 3. Maka berapa? 3 per 4. Min dibagi dengan min jadi plus. Maka inilah gradien yang diminta. Nah, caranya bagaimana? Kembali sama seperti contoh yang pertama tadi. Ini tinggal kita caplok aja, nggak usah bingung. Gitu ya. Berarti tinggal Y dikurangi 1 sama dengan ini. Jangan pakai yang atas ya, tapi pakai yang ini, karena sudah kita hitung. Menjadi 3 per 4. 3 per 4 dikalikan ininya caplok dari sini. X dikurangi 3 plus minus R-nya berapa? 8. 8 kali 8 itu 64. 1 ditambah 3 per 4 kuadrat. Bu, apakah selalu M-nya seperti ini? Ya tidak, gitu ya. Tentu tidak, gitu. Oke, kalau kita buka menjadi 3 per 4X dikurang 9 per 4 plus minus 8 akar 9 per 16, saya tak bisa nulis jadi 16 plus 9 per, ini sampai ke bawah ya, ini maksudnya ya, per 16. Y sama dengan 3 per 4X ditambah, saya pindahkan ke sana ya, 4 per 4 dikurangi 9 per 4 plus minus 8, ini 25 berarti 5 per 4 gitu ya. Nah,
menjadi Y sama dengan 3/4X dikurangi dengan 5/4 dikurangi 5/4 plus minus, kalau ini kita coret, bagi 1 ini 2, plus minus 10, gitu ya. Nah, sekarang kita akan kalikan 4 semuanya. Jadi, 4Y sama dengan 3X dikurang 5, ini kalikan 4, oke, plus minus 40, gitu. Maka, yang pertama adalah 4Y sama dengan 3X dikurang 5 ditambah 40. Maka menjadi 4Y sama dengan 3X, kemudian ditambah 35. Ini persamaan garis singgung yang pertama. Persamaan garis singgung yang kedua adalah 4Y sama dengan 3X dikurang 5 dikurang 40. Maka menjadi 4Y sama dengan 3X dikurang 45. Ini persamaan garis singgung yang kedua. Demikian pembahasan kita kali ini terkait dengan posisi garis terhadap lingkaran A, B dan persamaan garis singgung lingkaran dengan pusatnya A, B dan jari-jarinya R. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat.